Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sebaik-baik atau sebenar-benar firman tentunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seburuk-buruk perkara adalah mengada-adakan sesuatu yang baru yang dikerjakan karena alasan ibadah, mempersembahkannya karena alasan ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Dan segala perbuatan yang diada-adakan dalam agama berupa ibadah tersebut merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari perbuatan mengada-adakan perkara, urusan ataupun ibadah yang baru dalam agama kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu dimanapun berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas rahmat Allah, karunia-Nya kita kembali dapat meneruskan kajian rutin kita ini, mempelajari serta mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di bagian Qisar al-Mufassal, yakni surat-surat pendek di mushaf bagian belakang, dimulai dari Ad-Duha sampai An-Nas. Dan ini merupakan majlis yang ke-12 yang insyaallah pada majlis ini kita akan mulai membahas atau memasuki pembahasan tentang surat atau surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini sebagaimana yang mungkin sudah pernah diketahui oleh jemaah sekalian, berbicara tentang keadaan hari kiamat. Bagaimana gambaran hari kiamat di dalam Al-Quranul Karim. Salah satu surat yang menceritakan tentang itu, bagaimana mengerikan dahsyatnya hari kiamat tersebut, adalah surah Al-Qari'ah. Dan kalau tidak salah ini merupakan surat yang kedua yang kita bahas yang berbicara tentang hari kiamat atau permulaan hari kiamat, setelah sebelumnya kita mendengarnya atau mempelajarinya di dalam surat Az-Zalzalah. Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat, sama dengan surah sebelumnya yang kita pelajari 3 pekan yang lalu, yaitu surah Al-Adiyat, terdiri dari 11 ayat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Itulah tadi 11 ayat yang merupakan surah Al-Qari'ah. Sekarang mari kita pelajari, kita fahami makna ayat per ayat dari surat ini supaya kita lebih memahami surat ini ketika kita membacanya. Lalu kemudian kita dapat mengajarkannya kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, sehingga kita harapkan kaum muslimin lebih dekat dengan firman-firman Allah, lebih melek dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya ini. Surat yang pertama, ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah, yang darinya diambil nama untuk surat ini. Al-Qari'ah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, kita bisa katakan bahwasannya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qari'ah, atau kita katakan hari Al-Qari'ah. Ya. Tambahan hari ini pun karena setelah kita memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qari'ah di ayat-ayat setelah ini. Kita katakan hari Al-Qari'ah. Ya. Ada apa dengan hari Al-Qari'ah? Apa itu hari Al-Qari'ah? Kita akan mendengarkan penjelasannya langsung dari Allah setelah ayat ini insyaallah taala. Al-Qari'ah ini merupakan salah satu nama hari kiamat. Jadi hari kiamat ada beberapa nama, memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah ini tentunya adalah bahasa Arab. Dia diambil dari kata qara'a. Qara'a yaqra'u, yang artinya adalah mengetuk. Ya, artinya adalah mengetuk. Sedangkan Al-Qari'ah artinya adalah pengetuk atau yang mengetuk. Sehingga kalau seandainya kita katakan hari Al-Qari'ah, maka artinya adalah hari yang mengetuk. Hari apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah itu tadi? Adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat disebut Al-Qari'ah? Kenapa hari kiamat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia itu mengetuk? Jawabannya adalah karena hari kiamat datang dengan mengetuk dan menggentarkan hati semua manusia. Kenapa? Kita sudah dengarkan penjelasan tentang surah Az-Zalzalah sebelum ini. Bagaimana manusia itu terheran-heran, terkaget-kaget, terperanjat. Bagaimana gempa yang sangat dahsyat yang menjadi permulaan hari kiamat tersebut menggentarkan hati semua manusia ketika itu. Sampai-sampai mereka bingung dan mengatakan, malaha, ini kenapa bumi seperti ini? Nah, sama dengan sifat yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qari'ah ini. Allah mensifati atau menyifati hari kiamat sebagai hari yang mengetuk atau menggentarkan hati seluruh manusia. Dengan apa? Dengan berbagai kejadian yang teramat dahsyat, lagi mengerikan, yang Allah ciptakan pada hari itu. Salah satunya sudah kita lihat di surah Az-Zalzalah, Allah menciptakan gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang melebihi dahsyatnya gempa-gempa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Tidak ada satupun gempa di atas muka bumi ini, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum Allah timpakan pada manusia di dunia ini, ya, tidak ada yang melebihi dahsyatnya gempa pada hari kiamat tersebut. Sehingga ya, dengan kejadian yang sangat dahsyat itu, ya,
hari kiamat dapat mengetuk dan menggentarkan hati seluruh manusia. Ini dia makna al-qari'ah. Nah, bagaimana kiamat bermula dan berakhir? Sudah kita bahas juga di dalam surah Az-Zalzalah bahwasannya hari kiamat itu bermula dengan apa? Bermula dengan kejadian-kejadian yang sangat dahsyat. Di antaranya adalah gempa yang sangat dahsyat yang menimpa seluruh bagian bumi ini. Bukan sebahagian terkena, sebahagian tidak. Sebagaimana yang terjadi di dunia sekarang ini. Ya. Nah, di dalam kalau kita kumpulkan seluruh ayat-ayat atau seluruh surat, seluruh dalil yang bercerita tentang permulaan hari kiamat, maka hari kiamat ya, itu bermula dengan peristiwa ditiupnya sangkakala atau dalam bahasa Arab ya, sering disebut sebagai as-sur ya, atau dalam bahasa syariatnya dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah disebutkan as-sur ya, sangkakala atau trompet ya, as-sur ya. Dan yang menjadi permulaan hari kiamat adalah sangkakala pertama. Itu artinya ada sangkakala yang kedua. Nah, sangkakala pertama ini itulah yang menandakan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat yang akan menggentarkan dan menggegerkan seluruh manusia, bahkan alam semesta ini. Trompet ini atau sangkakala ini ditiup oleh malaikat Israfil. Yang mana tugas beliau memang meniupkan sangkakala sebagaimana yang mungkin sudah kita pelajari di pelajaran agama di bangku SD ataupun SMP. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari kiamat akan berakhir dengan penetapan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya. Dan keputusan ini adalah keputusan yang sangat adil. Lalu diikuti dengan pemberian balasan, yakni siapa yang menjadi ahli surga, siapa yang menjadi ahli neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas itu semua dengan balasan yang sepadan, balasan yang setimpal. Ya. Artinya yang berbuat baik tidak akan dizalimi, tidak akan dicurangi. Begitu pula yang berbuat jahat, yang berbuat buruk tidak akan luput dari penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di akhir hari kiamat akan menetapkan keputusannya yang sangat adil. Ya, barang siapa sebagaimana disebutkan dalam surah Az-Zalzalah sebelum ini, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amalan meskipun hanya sekecil zarrah, semut kecil, maka dia pasti akan melihat amalannya tersebut. Ya, ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa apa? Berupa orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah akan dibalas dengan surga yang tidak tertara indah dan nikmatnya. Sedangkan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang jahat meskipun hanya sekecil atau seberat zarrah, ya, semut kecil, yarah, maka dia akan melihatnya atau mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah luput dari penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kafir, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang mati dalam keadaan kafir, ya, maka baginya neraka yang tidak tertahankan azab dan siksanya. Maka mudah-mudahan surah Al-Qari'ah ini menjadi penegur bagi kita yang masih bergelimang dosa dan keasyikan dengan itu. Ya, atau bagi saudara-saudara kita yang masih belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan surah Al-Qari'ah ini mengetuk hati mereka sebelum hati mereka diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, yang mana ketukan itu tidak akan bermanfaat lagi baginya kecuali hanya memberikan rasa takut, ya, rasa yang mengerikan, ya, khawatir, bingung dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasannya ya, hari kiamat
Ya, bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil peristiwa peniupan sangkakala ini? Sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kata as-sur ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam sunnah. Ya. Dan ini menjadi dalil bahwasannya kelak pada hari kiamat peristiwa ini benar-benar terjadi. Dan dia menjadi permulaan atau tanda permulaan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml ayat 87 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yauma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hari ketika ditiupnya sangkakala. Hari apa itu? Hari kiamat. Apa yang terjadi setelah ditiupnya sangkakala? Yakni terjadinya hari kiamat. Fafazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka takut dan gentarlah semua makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dari rasa takut dan gentar. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semuanya, yakni semua makhluk Allah akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan tunduk patuh berserah diri. Syahidnya di sini, yakni dalilnya di sini adalah bahwasannya Allah mengatakan wa yauma yunfakhu fis-sur, hari ketika ditiupnya sangkakala. Ini merupakan dalil bahwasannya kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sangkakala, tentunya dengan memerintahkan pekerjaan itu kepada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israfil. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian dahsyat pada hari kiamat ini, segala huru-hara pada hari kiamat ini, baik itu gempanya, ya, atau sangkakala atau trompetnya, ataupun kejadian-kejadiannya yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda-sabdanya, ini benar-benar akan mengetuk hati manusia, setelah tentunya mengetuk pendengaran mereka. Dan pengetuk ini adalah pengetuk yang teramat hebat, Al-Qari'ah, ya. Dan ketukannya tidak ada bandingannya dengan ketukan-ketukan yang mungkin ada di atas muka bumi ini. Nah, itulah dia Al-Qari'ah. Jadi merupakan salah satu dari nama hari kiamat. Dan hari kiamat bukan hanya Al-Qari'ah saja namanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebut hari kiamat dengan nama yang berbeda-beda. Dan nama-nama ini menggambarkan kejadian besar dan kengerian pada hari itu. Ya. Jadi lebih kepada sifat. Bagaimana keadaan hari kiamat, maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk sebuah nama. Ya, dengan bentuk sebuah nama. Ya. Boleh jadi nama-nama tersebut merupakan satu bahagian dari hari kiamat yang menggambarkan kejadian apa yang sedang berlaku ketika itu. Ya. Di antara nama-nama tersebut adalah Yaumul Hisab. Ya, Yaumul Hisab yang bermaksud hari perhitungan amal perbuatan. Yakni pada hari kiamat nanti ada satu waktu atau satu masa di mana seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dihisab. Ya, diperhitungkan seluruh amal perbuatannya selama di dunia. Ada juga terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dengan Yaumuddin, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, bahwasanya Allah ini adalah raja hari kiamat. Ya. Dan maksud Yaumuddin di sini adalah hari pembalasan amal perbuatan. Ya, hari pembalasan amal perbuatan, atau termasuk juga al-hisab di sini. Ya, ulama mengatakan Yaumuddin artinya adalah Yaumul Hisab wal Jaza.
yakni hari perhitungan amal perbuatan dan pembalasan terhadap amal-amal tersebut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat dengan nama Yaumul Faza'il Akbar. Yaumul Faza'il Akbar, yang artinya adalah hari ketakutan yang teramat dahsyat. Itu artinya Yaumul Faza'il Akbar ini adalah nama untuk menggambarkan apa? Bukan kejadian, tapi kengerian pada hari itu. Di mana pada hari itu orang-orang pada takut sekali. Dan ketakutan ini tidak pernah terjadi di atas muka bumi ini. Selama mereka masih hidup di dunia, tidak pernah. Jadi hari itu adalah hari ketakutan yang sangat besar. Terkadang pula Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, yang artinya adalah hari penyesalan. Ini menggambarkan bagaimana keadaan manusia pada hari itu. Banyak yang menyesal, ya, banyak yang menyesal. Oleh karena itu kita sering mendengar atau sering melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat, ya, atau saat mereka masih lagi di apa namanya, di alam barzakh. Mereka mengatakan ya laitani, ya laita, duhai sekiranya, menyesal, ya, menyesal. Maka sebelum datang hari penyesalan tersebut, mari kita senantiasa berbuat baik, memperbanyak amal soleh kita. Kemudian terkadang pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari kiamat itu dengan nama Al-Haqqah, yang artinya adalah hari yang nyata dan pasti terjadi, untuk menggambarkan apa? Menggambarkan bahwasannya hari kiamat tersebut bukanlah dongeng, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian orang-orang kafir atau orang-orang muslim pengekornya orang-orang kafir atau orientalis, ya. Mereka mengatakan kiamat itu hanyalah dongeng, surga neraka itu hanya dongeng. Allah mengatakan Al-Haqqah, hari yang nyata dan pasti terjadi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamai kiamat dengan At-Tammatul Kubra, yang artinya adalah bencana yang sangat besar. Terkadang pula As-Sakhah, yang artinya suara yang sangat keras lagi memekakkan telinga sehingga membuat yang mendengarnya binasa seketika. Dahsyat sekali, ya. Sangat mengerikan hari tersebut sehingga Allah mengatakan hari tersebut adalah As-Sakhah, suara yang sangat keras. Ini menggambarkan salah satu kejadian besar pada hari itu atau menggambarkan kengerian hari itu. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menyebut hari kiamat dengan Al-Ghashiyah, yang artinya adalah menutupi atau meliputi semua makhluk dengan malapetakanya. Jadi Ghashiyah itu dari kata ghashiyah yaghsha, yakni menutupi, ya. Siapa yang ditutupi atau apa yang ditutupi dan apa yang menutupi? Yang ditutupi adalah semua makhluk kita, semua akan ditutupi atau diliputi atau diselimuti dengan apa? Dengan malapetaka, huru-hara, kejadian-kejadian besar dan mengerikan pada hari tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita pada hari itu, memberikan kita syafaat-syafaat yang akan meringankan beban kita, ya, pada hari tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini dia tentang Al-Qari'ah, tentang hari kiamat, bagaimana bermulanya hari kiamat dan bagaimana berakhirnya hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama tadi mengatakan Al-Qari'ah, menyinggung tentang Al-Qari'ah, ya, menyinggung tentang Al-Qari'ah. Maka pada ayat yang kedua dan yang ketiga Allah kembali mengulangi kata Al-Qari'ah, namun dalam bentuk pertanyaan. Apa kata Allah? Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Mal Qari'ah, apakah hari Al-Qari'ah itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apakah hari Al-Qari'ah itu? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pernah kita bahas dalam surah Al-Qadar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama sudah menyinggung tentang Lailatul Qadar dalam firman-Nya inna anzalnahu fi lailatul qadar, dan ketika itu orang-orang belum pernah dengar tentang Lailatul Qadar. Tidak ada yang namanya Lailatul Qadar sehingga mereka
mungkin bertanya-tanya. Sehingga setelah itu Allah langsung mengatakan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu enggak kamu apakah hari Lailatul Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu? Ya, di sini ketika Allah mengatakan Al-Qari'ah, Al-Qari'ah gitu saja. Hari Al-Qari'ah. Sehingga kalau tidak dijelaskan apa hari Al-Qari'ah itu, apa maksudnya Allah mengatakan itu, maka tentunya kita kurang memahami atau kurang menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum Allah menyebutkan atau menjelaskan tentang hari Al-Qari'ah tersebut, Allah sebut lagi kata Al-Qari'ah dalam bentuk pertanyaan, bukan hanya pada ayat yang kedua, namun juga pada ayat yang ketiga. Apa kata Allah? Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Sehingga nama Al-Qari'ah itu betul-betul ya, apa namanya? Tertanam di dalam kepala kita. Ya. Dan sudah kita pelajari juga sebelumnya pada surah Al-Qadar. Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari kaum muslimin atau dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu sudah mengetahui semua informasi tentang itu. Apa Al-Qari'ah itu Allah sudah tahu. Sehingga dalam bahasa Arab pertanyaan ini bukan untuk istifham, bukan mau tahu jawabannya, bukan mau tahu bukan untuk meminta informasi. Allah bukan mau faham. Ya, justru Allah di sini ingin memahamkan, tapi dengan gaya ya, memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Ya, memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Dan ini adalah uslub yang bagus dalam mentransfer ilmu kita kepada murid-murid. Ya, diawali dengan apa? Diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang semakin menarik pertanyaan itu atau semakin membuat mereka penasaran, kepo, maka akan semakin melekat jawabannya di kepala mereka insyaallah taala. Ya. Nah, kalau seandainya bukan untuk mencari informasi, ya, bukan untuk mengetahui jawabannya, lalu untuk apa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Ya, apa maksudnya pertanyaan ini? Maksudnya adalah untuk meminta perhatian, ya, untuk meminta perhatian supaya manusia memahami betapa dahsyatnya kejadian hari kiamat dan huru hara yang terjadi pada hari tersebut, ya. Jadi untuk menarik perhatian. Ya, sama seperti sang guru memasuki kelas, kemudian bertanya kepada anak-anaknya, hari apa ini anak-anak? Ya, atau apa pelajaran kita hari ini? Apakah sang guru masuk kelas tanpa mengetahui apa yang akan dia ajarkan? Tidak mungkin. Tapi tujuan dia masuk lalu bertanya, apa pelajaran kita hari ini anak-anak adalah untuk meminta perhatian supaya semuanya siap. Mungkin sebelumnya ada yang sedang apa namanya meruncing pensil, ada yang masih makan sarapan, ada yang sedang berbicara dengan kawannya, ya. Lalu datanglah sang guru, ya, ingin menertibkan mereka, memusatkan perhatian mereka kepada guru dengan mengatakan, apa pelajaran kita hari ini anak-anak, ya. Pelajaran kita adalah matematika misalnya. Jadi untuk meminta perhatian. Jadi Allah minta perhatian kita supaya kita faham betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya di sini adalah mengetuk atau menggentarkan hati seluruh manusia. Jadi hati seluruh manusia jadi terketuk, maksudnya gentar dan takut, ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Al-Qari'ah itu, ya, dalam mengetuk hati manusia, menggentarkan hati manusia, menakut-nakuti hati manusia. Ya, bagaimanapun kita menghayalkannya, ya, Al-Qari'ah lebih mengerikan dari itu. Ya. Bagaimanapun kita membayangkan sesuatu yang mengerikan, maka Al-Qari'ah lebih mengerikan daripada itu. Ya, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang sampai berapa? 3 kali kata Al-Qari'ah itu, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berikan jawabannya. Allah jelaskan kepada kita apa itu Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth."
pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai atau laron, ya, anai-anai atau laron yang bertebaran. Ini yang biasa digunakan dalam bahasa kita, ya, anai-anai atau laron yang bertebaran, ya, bertebaran biasanya di dekat lampu atau cahaya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penyerupaan atau menyerupakan keadaan manusia dengan apa? Dengan anai-anai yang bertebaran, ya. Jadi untuk apa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan manusia pada hari itu dengan anai-anai yang bertebaran? Tujuannya adalah untuk menggambarkan keadaan manusia pada hari itu. Artinya ada persamaan antara manusia, keadaan mereka pada hari itu, dengan laron atau anai-anai yang bertebaran yang biasa kita lihat. Bukan ya biasa, saya bisa katakan biasa, meskipun dia tidak tidak terjadi setiap hari, tapi sering, ya, sering terjadi dan mungkin kita sering melihatnya, ya. Anai-anai, ya, ketika mereka mendekati cahaya, ya, mereka akan berjatuhan, ya, bertebaran, ya, kacau keadaan mereka ketika itu, ya, sampai lama-lama mereka akan mati, sayapnya lepas, ya, tinggal apa namanya, badannya seakan-akan mereka adalah ulat yang tidak memiliki sayap, ya. Ketika mereka berterbangan ke arah lampu, mereka akan berterbangan tak tentu arah. Itulah yang membuat mereka akhirnya jatuh, ya. Akhirnya kita jarang sekali mungkin kita mengusir anai-anai atau larun itu dengan menangkapnya, ya. Alah, tunggu sajalah kita. Tunggu nanti juga pada berjatuhan, kemudian kita sapu. Begitulah anai-anai. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan manusia pada hari kiamat tersebut dengan anai-anai yang kita lihat di dunia ini yang mendekati lampu, kemudian berterbangan tanpa arah, sehingga akhirnya jatuh, untuk menggambarkan bahwasannya keadaan manusia pada hari kiamat itu mereka bertebaran kemana-mana. Bertebaran kemana-mana, tapi tanpa tujuan. Tidak tahu tujuan. Ya, mereka bingung, takut, hilang akal, hilang arah. Bahkan suasana hati manusia ketika itu kacau. Karena apa? Menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Ya, pada bingung. Sampai-sampai pada surah Az-Zalzalah, ya, mereka mengatakan malah, ini kenapa? Ini kenapa? Bingung. Ya. Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang sempat tahu atau mungkin ketika itu tahu bahwasannya mereka sekarang berada pada hari kiamat, hati mereka mungkin akan kacau juga, ya, kemudian berpeluh dingin, ya, mengingat bahwasannya mereka nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ mereka akan ditanya, ya, kemudian akhirnya mereka akan diberikan balasan jannah, surga, ataupun nar, neraka. Jadi kacau hati mereka, ya, kacau seluruh manusia ketika itu, ya. Keadaan mereka tak ubahnya bagaikan keadaan anai-anai yang bertebaran di sekitar cahaya ataupun lampu, ya. Itulah salah satu apa namanya, jawaban Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan apa sih Al-Qari'ah atau hari kiamat itu. Hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Jadi persamaannya apa? Jadi persamaannya adalah manusia ketika itu bingung, cemas dan takut. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan seperti ini. Ya, dalam surah Al-Qamar ayat 7. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan, ya, mereka, yakni manusia, keluar dari kuburan-kuburan mereka seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan manusia dengan gambaran apa? Gambaran hewan belalang yang muntasyir, berterbangan, ya, nggak tahu arah, ya, bingung, cemas, takut, sampai-sampai pandangan mereka tertunduk, tidak sanggup untuk melihat keadaan sekitar. Saking apa? Saking mengerikannya keadaan hari kiamat ketika itu. Ya, bagaimana tidak? Ya, surah Az-Zalzalah sudah kita bahas.
bagaimana dahsyatnya gempa pada hari itu, bagaimana keadaan bumi ketika itu. Ya, dalam ayat-ayat yang lain kalau seandainya kita mau melihat, ya, kalau kita kumpulkan seluruh ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana keadaan bumi, langit, laut pada hari kiamat, maka kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya pada hari itu semuanya akan berubah. Langit, kata Allah, akan terbelah dan hancur. Lihat surah Al-Infitar ayat 1. Ya, atau Al-Insyiqaq ayat 1. Allah juga mengatakan matahari akan digulung. Subhanallah. Lihat surah At-Takwir ayat 1. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bintang-bintang akan gugur. Ya, surat Takwir ayat 2 atau Al-Infitar ayat 2. Air laut, kata Allah, menggelegak naik, mendidih naik. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Takwir ayat 6. Gunung-gunung akan hapus rata. Ya Allah, gunung-gunung yang kita lihat kokoh, ya, yang kita tidak pernah berpikir dia akan bergerak, ya, akan terhapus rata, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107. Dan banyak lagi kejadian yang lain yang mengerikan pada hari itu. Itulah yang menjadikan semua manusia merasa bingung, cemas, takut, pandangan mereka tertunduk, terheran-heran. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah menyebutkan pada hari itu takunul jibal wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Setelah Allah menyebutkan pada ayat yang keempat keadaan manusia yang sama seperti anai-anai yang bingung, cemas, takut, ya. Pada ayat kelima Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan gunung-gunung pada hari tersebut. Apa kata Allah? Gunung-gunung itu seperti bulu, ya, yang dihambur-hamburkan. Ya, pernah kita apa namanya bermain dengan apa namanya, dulu ada satu rumput yang apa namanya dia punya punya bulu-bulu, ya, bisa diterbangkan begini, putih, ya, putih. Jadi kalau kalau bulu itu apa namanya dilemparkan, ya, dia akan terhambur, ya, dia akan berterbangan. Seperti itulah gunung pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini mengatakan bahwasanya keadaan gunung-gunung pada hari kiamat bagaikan al-ihnul manfush, bulu-bulu halus yang dihambur-hamburkan, berterbangan, ya. Dan dengan mudahnya ditiup, diterbangkan oleh angin. Padahal di dunia dia betapa kokohnya. Di dunia dia begitu besar dan megah, ya. Orang sangat apa namanya suka melihat gunung, betapa besarnya dia, bangga dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat ini. Tapi pada hari kiamat dia adalah sesuatu yang dengan mudahnya diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat, ya, keadaan gunung-gunung pada hari kiamat dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gunung-gunung tersebut seakan-akan dia adalah sesuatu yang sangat remeh, sesuatu yang sangat ringan, ya. Lagi-lagi itu untuk menggambarkan betapa dahsyatnya keadaan hari kiamat. Lihat surah An-Naml ayat 88. Allah mengatakan, "Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab." Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya sebagaimana yang kita lihat saat ini di dunia, padahal ia berjalan seperti awan berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taha, sebagaimana yang tadi sempat kita singgung, Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil jibal, ya, dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung, faqul yansifuha rabbi nasfa, maka katakanlah, jawablah, Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat nanti sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'an safsafa, kemudian Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. La tara fiha iwajaw wala amta, sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana. Jadi bumi itu betul-betul dibuat rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi gunung yang megah, yang besar, yang dibanggakan manusia pada hari
mereka masih berada di kehidupan dunia mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha, dan gunung-gunung dihancurkan dengan sehancur-hancurnya maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ini sama seperti ayat kelima surah Al-Qari'ah ini. Dalam surah Al-Muzammil ayat Allah mengatakan wa kanatil jibalu kathiban mahila, dan dan jadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Kita sudah mengonggokkan pasir, ya, pasir yang kering, kemudian pernah tidak kita jatuhkan, ya. Seperti itulah gunung pada hari kiamat. Setelah Allah hancurkan sehancur-hancurnya, dia bagaikan debu yang boleh kita curahkan. Yang boleh kita curahkan. Betapa remehnya gunung pada hari itu, yang pada saat ini kita lihat dia sebagai gunung yang besar, kuat, kokoh, dan tidak mungkin dapat digerakkan. Tapi pada hari kiamat, pada hari Al-Qari'ah, dengan mudahnya diterbangkan dan dihancur luluhkan oleh sang penguasa hari itu, yakni Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kaum muslimin dan muslimat Al-Qari'ah yang mengerikan itu. Jadi sudah faham kita kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan hari kiamat itu sebagai hari Al-Qari'ah, karena akan menggentarkan hati seluruh manusia ketika itu. Kemudian Allah berpesan, ketika Allah sudah menggambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut, Allah berpesan kepada kita, maka mohon semuanya betul-betul, ya, mengambil pesan ini, mengamalkannya, ya, mempertimbangkannya. Ya. Jangan sampai pesan ini hanya dibiarkan. Pesan ini hanya berlalu begitu saja. Pesan ini hanya dibaca setiap kali sholat. Pesan ini hanya diajarkan lafaznya kepada anak-anak. Ya, tapi maknanya tidak membekas sama sekali di dalam dada kita. Ya, mohon dengarkan pesan Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berpesan, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya, berada dalam kehidupan yang memuaskan. Baik, coba perhatikan bagaimana Allah menyebutkan apa namanya, surga. Ya. Sebenarnya maksud ayat ke-6 dan yang ke-7 ini seperti ini. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam surga. Itu maksudnya. Tapi Allah menyebut surga di sini dengan apa? Dengan sifatnya, supaya membuat kita lebih apa? Lebih tertarik, ya. Mau betul-betul menjaga syariat, ya. Mau betul-betul menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Allah di sini menyebutkan kehidupan yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan. Ya. Jadi jadi tidak hanya apa namanya, taunya surga, 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 tapi tahu apa tentang surga? Sama sekali tidak tahu apa-apa tentang surga. Di sini Allah sebutkan bahwasannya surga itu, ya, adalah kehidupan yang memuaskan, tempat hidup yang dimana kehidupan di dalam itu adalah kehidupan yang sangat memuaskan. Ya. Sebagaimana sudah diterangkan juga pada surah Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dalam surah Al-Qari'ah ayat ke-6 dan yang ke-7 ini, dan juga nanti 9 dan 10, Allah Subhanahu wa taala perjelas lagi bahwa pada hari kiamat itu nanti ada mizan atau mawazin, yakni timbangan. Setiap amal perbuatan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, meskipun ringan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ataupun buruknya. Sehingga di sini diperjelas lagi, ditegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, man thaqulat mawazinu, yang berat timbangannya, maksudnya timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Hidup dia itu hidup yang memuaskan dia. Ya, nggak pernah bosan. Ya, seperti kehidupan kita yang di dunia ini misalnya, ya. Ketika dapat gaji besar mungkin puas. Ketika gaji sudah habis dalam 1 minggu, 2 minggu, ya, kacau lagi hati kita. Ya, berat lagi pikiran kita. Ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat, ya,
kebaikan-kebaikan, kita senang, hati puas. Namun begitu ada kesusahan, kesulitan, musibah, mulai lagi hati kita ya, bersusah hati. Ya, hati kita merasa berat. Ya, kita harus memaksa hati kita untuk puas. Padahal sebenarnya tidak puas. Ya, tapi kehidupan di surga, kata Allah di sini, "Isyatun radiyah." Kehidupan yang sangat memuaskan. Nah, dalam dua ayat tadi Allah menyinggung tentang adanya al-mizan pada hari kiamat. Ya, di sini kita masuk dalam ya, pembahasan akidah. Ya, mengimani adanya timbangan pada hari kiamat nanti itu merupakan ya, salah satu prinsip akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi jangan katakan saya beriman kepada hari kiamat, tapi saya tidak pasti adakah al-mizan itu benar-benar ada pada hari kiamat itu atau tidak. Atau saya tidak percaya dengan adanya al-mizan atau timbangan. Ini salah. Ya, mengimani adanya timbangan kelak pada hari kiamat itu merupakan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka imani adanya timbangan pada hari kiamat nanti. Dan juga itu merupakan salah satu perwujudan iman seseorang kepada hari akhir. Artinya kalau seandainya amantu billahi wal yaumil akhir, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, maka konsekuensinya adalah kita beriman kepada timbangan. Karena salah satu kejadian pada hari kiamat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala menimbang amalan seseorang, menimbang orang tersebut dan juga menimbang ya apa namanya jasadnya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ya. Semua amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia tidak akan luput dari penimbangan pada hari kiamat nanti. Sekecil apapun yang ditimbang pada hari itu, baik kebaikannya ataupun keburukannya, tidak akan lepas dari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dalil yang menyebutkan tentang timbangan di dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Anbiya ayat 47. Allah berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Tepat kata Allah. Lalu Allah pertegas lagi, maka tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jadi betul-betul tepat. Tidak ada yang dirugikan. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Ya, sekalipun hanya seberat biji sawi, kebaikan ataupun keburukannya, pasti kami mendatangkannya, yakni pahala ataupun siksanya. Ya, kalau seandainya yang ditimbang adalah kebaikan, meskipun seberat biji sawi, ya, maka akan didatangkan pahalanya. Yang ditimbang keburukannya meskipun seberat biji sawi, maka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar keburukan yang ditimbang tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan, kata Allah. Ini dalil bahwasanya kita harus beriman kepada apa namanya adanya timbangan pada hari kiamat nanti. Nah, ketika timbangan terhadap amal perbuatan itu telah ditegakkan, maka terdapatlah pada saat itu timbangan yang berat dan timbangan yang ringan. Oleh karena itu Allah di sini mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu, siapa saja yang timbangannya berat dengan kebaikan-kebaikannya, yakni melebihi berat timbangan keburukannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka dia akan diberikan kehidupan yang memuaskan, membahagiakan, tidak ada keletihan, tidak ada kepayahan lagi di dalam kehidupan tersebut sebagaimana yang mungkin kita rasakan di dalam kehidupan yang pertama ini atau kehidupan dunia ini. Itulah kehidupan di surga. Ya, kehidupan di surga, mudah-mudahan kita semua menjadi penduduk surga dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga tanpa didahului oleh azab ataupun siksa api neraka. Kemudian pada dua ayat selanjutnya Allah mengatakan yang sebaliknya.
Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Jadi orang-orang yang tadi timbangan kebaikannya lebih berat, ya, dibandingkan timbangan keburukannya, maka baginya apa tadi? Kehidupan yang memuaskan. Maksudnya apa? Baginya surga. Sebaliknya, yang timbangan kebaikannya lebih ringan, khaffat, dibandingkan timbangan keburukannya, yakni timbangan keburukannya lebih berat, ya, boleh jadi semasa di dunia dia banyak mengerjakan kejahatan dan sedikit mengerjakan kebaikan, atau dikarenakan dia adalah orang kafir, ya, yang mana orang kafir kalau mengerjakan satu kebaikan pun tidak akan bermanfaat baginya di akhirat nanti, ya, karena syarat diterimanya suatu amalan adalah iman, ya, Islam. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, fa ummuhu hawiyah, ditempatkan dalam neraka hawiyah, ya, tempat penyiksaan orang-orang jahat, ya, tempat hidup susah dan sengsara, ya, berbeda dengan kehidupan yang pertama yang memuaskan, surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang tiada tara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kelompok yang kedua ini. Nah, di sini Allah mengatakan fa ummuhu hawiyah. Saya ingin jelaskan maksud fa ummuhu hawiyah ini. Ya, karena ini adalah ungkapan eh, yang kita tidak akan mendapatkan maksudnya langsung tanpa kita membaca tafsiran dari para ulama. Ya, tadi kita katakan fa ummuhu hawiyah dengan artian apa? Maka tempatnya neraka hawiyah. Itu adalah makna setelah kita memahami tafsiran. Ya, sekarang mari kita pahami, ya, tafsirannya yang disebutkan oleh para ulama sehingga kita benar-benar memahami terjemahan tadi. Pada ayat yang ke-9 Allah mengatakan apa tadi? Fa ummuhu hawiyah. Siapa ini fa ummuhu hawiyah? Siapa yang fa ummuhu hawiyah? Adalah orang-orang yang tadi timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan keburukannya. Secara bahasa, ya, arti fa ummuhu hawiyah ini adalah maka ibunya adalah hawiyah. Jadi secara bahasa boleh kita katakan seperti ini, yang timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan timbangan keburukannya, maka ibunya adalah hawiyah. Kalau kita katakan seperti ini, kita belum dapat memahami dengan baik. Ya. Nah, eh, apa namanya? Maka ibunya adalah hawiyah itu maksudnya adalah tempatnya adalah neraka hawiyah. Ya. Pertanyaannya, kenapa neraka hawiyah itu dikatakan sebagai ibunya? Nah, karena kesanalah tempat dia kembali dan di sanalah dia akan tinggal. Sama seperti kita di dunia ini, ya. Tempat kembali kita, terutama kalau kita masih apa namanya, masih kecil atau masih lagi belum menikah atau mungkin sudah menikah tapi mungkin apa namanya, eh, masih banyak kelapangan untuk apa namanya, kembali kepada orang tua, atau mungkin orang tua, ya, tinggal di dekat dengan kita, ya, kesanalah tempat kita kembali dan di sanalah kita akan tinggal, ya. Sama seperti saya di kota Duri, kalau bukan karena orang tua yang ada di sana, kota Duri bukanlah kota yang bisa dikatakan, bukan kota yang menyenangkan untuk kita tinggal di sana. Ya, kota Duri adalah panas, ya, tidak ada tempat wisata, ya, kota yang hanya kota lintasan, ya, fasilitas-fasilitas juga kurang gitu. Kalau bukan karena orang tua yang ada di sana, maka, ya, bukan di sanalah tempat terbaik yang saya rasa untuk saya kembali, ya. Ya, tentunya ada alasan-alasan yang lain juga, tapi salah satu alasannya adalah di sana ada ibu, di sana ada ibu. Ya, dimanapun ibu kita, maka di sanalah tempat kita kembali, di sanalah kita tinggal. Maka orang-orang yang tadi timbangan kebaikannya lebih ringan, Allah katakan ibunya adalah hawiyah, untuk, ya, menjelaskan bahwasannya tempat tinggal dia di sana. Ya, tempat kembali dia kelak di sana. Ya, sebagaimana seorang ibu yang selalu menjadi tempat tinggal dan kembalinya seorang anak. Ini menurut salah satu tafsiran. Ya, sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa kata ummuhu di sini bukan artinya ibu, tapi ummuhu di sini artinya adalah ummu ra'sihi, ya, induk kepalanya.
Jadi ummu itu selain untuk ibu juga digunakan untuk induk. Ya, induk apa yang dimaksud di sini? Induk kepalanya. Apa induk kepala? Ubun-ubun. Maka artinya secara tafsiran yang kedua ini, ayat ke-9 tadi adalah ayat apa tadi? Ayat 8 dan 9 tadi adalah barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan timbangan keburukannya, maka ubun-ubunnya adalah hawiyah. Ya. Ubun-ubunnya adalah neraka hawiyah. Apa maksudnya? Ya. Berdasarkan tafsiran ini, maka maksud fa ummuhu hawiyah bahwa orang tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka hawiyah dengan kepala terletak di bagian bawah, sehingga ketika jatuh ke neraka ke neraka hawiyah atau neraka jahanam, maka yang pertama kali jatuh adalah kepalanya. Oleh ayat ya. Oleh karena itu, senangnya kita terjemahkan ayat yang ke-9 ini dengan terjemahan tempatnya adalah neraka. Ya, tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada apa namanya yang bertentangan. Ya, maksudnya tafsir yang pertama dan yang kedua tidaklah bertentangan. Ya, kita bisa katakan bahwasannya orang tersebut, orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan timbangan keburukannya, boleh jadi karena dia adalah orang-orang kafir yang tidak bermanfaat meskipun satu kebaikan yang dia buat di dunia, atau memang lebih sering melakukan keburukan di dunia ini dibandingkan kebaikan. Meskipun dia adalah seorang muslim, maka tidak ada tempat lain bagi dia untuk kembali melainkan lembah neraka, melainkan neraka jahanam, neraka hawiyah, ya. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam neraka tersebut dengan kepala jatuh, ya, terletak di bagian bawahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam golongan yang kedua ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah menjelaskan tadi tentang apa? Tentang Al-Qari'ah, ya, apa itu Al-Qari'ah? Kemudian apa pesan Allah setelah kita mengetahui kengerian atau bagaimana mengerikan atau dahsyatnya hari kiamat tersebut? Allah Subhanahu wa taala di penutup surat ini menjelaskan pula tentang neraka hawiyah tadi, supaya kita lebih berwaspada selama kita masih hidup ini, ya, selama waspada itu masih bermanfaat bagi kita. Apa kata Allah? Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Allah menjawab langsung, narun hamiyah. Itulah api yang sangat panas. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwasannya ada dua golongan kelak, ada yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, ada yang timbangan kebaikannya itu lebih ringan. Yang lebih berat timbangan kebaikannya, maka baginya surga yang di dalamnya ada kehidupan yang memuaskan. Yang kebaikannya lebih ringan dibandingkan keburukannya, maka dia akan dicampakkan ke dalam api neraka dalam keadaan kepalanya yang terlebih dahulu jatuh. Ya, jatuh. Fa ummuhu hawiyah, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan pertanyaan yang membuat kita semakin ngeri. Apa kata Allah? Tahukah kamu apakah hawiyah itu? Maksudnya, apakah hakikat hawiyah itu dan dari apakah dia dijadikan? Bagaimanakah sifatnya? Ya, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita, memperingatkan kita dari perbuatan jahat dan dosa. Jangan sampai nanti ketika ditimbang amalan kita ternyata keburukan yang lebih berat. Ringan kita, kebaikan kita tidak seberapa, sehingga lebih ringan dibandingkan keburukan. Ya, bukan maksudnya juga kita berusaha untuk menyamakan kebaikan dan keburukan, tidak. Tapi kalau bisa kita berusaha untuk bagaimana kebaikan kita sangat apa namanya berat dibandingkan keburukan kita, atau mudah-mudahan kita bisa mengusahakan tidak ada keburukan sama sekali meskipun itu adalah sesuatu yang mustahil, ya, sesuatu yang mustahil. Namun artinya adalah kita benar-benar berusaha untuk menjauhi maksiat ataupun dosa, supaya kita tidak terjerumus ke dalam neraka hawiyah. Tahu nggak kamu apa neraka hawiyah itu? Bagaimana hakikatnya, kata Allah? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Allah yang langsung jawab, karena memang tidak ada yang tahu tentang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertanyaan tadi bukan pertanyaan untuk mencari jawaban,
mencari informasi, bukan mau tahu, tapi Allah ingin memberitahu. Tapi sebelum itu Allah ingin menarik perhatian kita. Apa sih neraka Hawiyah? Kata Allah Subhanahu wa taala, narun hamiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas, yakni api neraka jahanam. Dibandingkan dengan api dunia, panasnya kaum muslimin dan muslimat mencapai 70 kali lipat. 70 kali lipat api dunia ini. Bahkan sekalipun semua api di seluruh dunia ini dikumpulkan dan dipersatukan, tidak akan ada yang dapat menyamai panasnya, tidak akan dapat menyamai panasnya api neraka. Ya, tidak akan. Ya, kita kumpulkan semua api, api merahnya, api birunya, ya, kita kumpulkan semuanya, ya, maka tidak akan pernah menyamai panasnya api neraka Hawiyah atau api neraka Jahanam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, narukum hadhi allati yuqidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Api kalian ini, kata Rasul, yang biasa dinyalakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah sebagian, perhatikan, sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam. Artinya, panasnya neraka jahanam itu 70 kali lipat, ya, panasnya api dunia. Ya Allah, ya. Api dunia saja kita tidak sanggup untuk, ya, menahannya, padahal dia hanyalah 1/70. Ya, betul kata. 1/70. Maksudnya sebagian dari 70 bagian panasnya neraka jahanam, ya, 1/70, ya, 1/70. Tapi kita tidak sanggup, tidak tahan, dan itu sudah menyiksa kita, betapa banyak orang ya kena luka bakar, yang terbakar pada akhirnya cacat, ya, cacat, ya, padahal mungkin hanya dibakar dalam beberapa saat saja, apatah lagi dengan neraka jahanam, ya, yang manusia memasukinya dalam waktu yang lama, atau bahkan dikekalkan di dalamnya, selama-lamanya di dalamnya, lalu ditambah dengan siksaan-siksaan yang lain, pula, lalu panasnya, kata Rasul di sini, 70 kali lipat dibandingkan panasnya api dunia. Inilah mengerinya siksa api neraka. Bahkan di dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menggambarkan, ya, seperti surat Fatir ayat 36, Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam, la yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan, tidak dimatikan oleh Allah sehingga, ya, mereka mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Jadi tidak dibuat mati, diringankan azabnya pun tidak. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami akan membalas setiap orang yang sangat kafir, kata Allah. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, mereka tidak dibuat mati, tidak pula mendapat keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan setiap kali kulitnya hangus terbakar, Allah ganti lagi dengan kulit yang lain, supaya apa? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab yang sangat pedih. Jadi betul-betul disiksa, ya, betul-betul disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah mengerikannya kaum muslimin dan muslimat siksaan api neraka ini, yang mungkin membuat kita tidak sanggup membayangkan bagaimana kalau seandainya kita berada di dalamnya. Namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya sejak pertama kali tanpa merasakan siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita tentang surah Al-Qariyah, yang mudah-mudahan sudah bisa mengetuk, ya, hati kita semua, sehingga membuat kita bukan takut yang tercela, ya, bukan takut yang membuat kita berhenti beramal, ya, mau mati saja takut hidup panjang semakin banyak berbuat dosa, tidak, tapi semakin kita berharap, ya, mudah-mudahan di sisa umur kita bisa melakukan kebaikan yang lebih banyak lagi, sehingga memberatkan timbangan kebaikan kita,
dan menjadikannya lebih berat dibandingkan timbangan keburukan kita, sehingga akhirnya kelak Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang memuaskan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, apabila ada pertanyaan satu dua, insya Allah kita akan jawab, ya. Atau kalau tidak, nanti saya yang akan nitip pertanyaan insya Allah untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, ya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, apabila ada pertanyaan, sudah ada pertanyaan nih Ustaz, di dalam kolom chat. Saya bacakan, atau Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Di sini ada pertanyaan. Apakah saat ini neraka sudah ada isinya? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ketika seseorang berada di dalam neraka, orang tersebut bisa mendapatkan keringanan hukumannya di dalam neraka tersebut? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jadi kita katakan di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah neraka sudah ada isinya? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika seseorang berada di dalam neraka, orang tersebut apakah orang tersebut bisa mendapatkan keringanan hukumannya di dalam neraka tersebut? Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah neraka sudah ada isinya? Wallahu alam, saya belum bisa memberikan jawaban yang mungkin memuaskan. Ya, perlu data untuk itu. Namun sempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam hidupnya, semasa hidupnya beberapa kali diperlihatkan tentang neraka dan keadaan siksa api neraka yang tengah berlangsung ketika itu, ya, ketika itu. Namun apakah yang diperlihatkan kepada Nabi memang keadaan neraka pada saat ini, atau keadaan neraka setelah kita semua kelak berada pada kehidupan yang kedua, kehidupan akhirat nanti, yakni gambaran surga nanti seperti ini, ya, gambaran surga nanti seperti ini, sebagaimana yang bisa kita tarik dari hadis yang bercerita tentang bahwasannya di antara yang penduduk neraka yang terbanyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah an-nisa, perempuan. Sebagaimana kata Nabi, saya diperlihatkan neraka sehingga saya melihat yang terbanyak yang menduduki api neraka adalah an-nisa, yaitu wanita. Ini tidak menunjukkan keadaan ketika itu, tapi keadaan nanti, ya, neraka setelah diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah diadakannya penghakiman tadi, penetapan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang saat ini, saat tentunya manusia belum lagi menjalani keputusan itu, menjalani penetapan keputusan itu, belum lagi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ya, kami belum tahu informasi tentang itu, namun insya Allah nanti kita akan jadikan pertanyaan ini salah satu pertanyaan yang nanti kita akan cari jawabannya dengan pasti, dan insya Allah kalau tidak lupa kita akan sampaikan nanti pada hari kita membahas tentang surat selanjutnya atau majelis yang ke-13 insya Allah. Lalu pertanyaan yang kedua tentang mendapatkan keringanan di dalam neraka. Ini bisa saja terjadi, ya. Jadi ada yang namanya syafaat, ada yang dinamakan syafaat. Syafaat ini adalah bantuan, ya, atau pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebahagian manusia, dan syafaat itu bermacam-macam.
Syafaat itu bermacam-macam, di antaranya adalah syafaat uzma, syafaat yang terbesar. Syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, pada apa namanya? Yaumul Mahsyar, di mana keadaan sangat menegangkan, ya, sangat panas, manusia bermandikan peluhnya, matahari dekat dengan dirinya, eh, manusia kehausan, sangat-sangat manusia membutuhkan pertolongan ketika itu. Maka datanglah mereka kepada Adam, bapaknya manusia, untuk meminta pertolongan, ya, melalui dia. Adam i'tidar, tidak bisa. Kemudian dia alihkan kepada Ibrahim. Ibrahim mengalihkan kepada Musa. Musa mengalihkan kepada Adam mengalihkan kepada Nuh. Nuh mengalihkan kepada Ibrahim. Ibrahim mengalihkan kepada Musa. Kemudian Isa, seterusnya. Ya, tidak ada yang mengatakan saya bisa. Sampailah mereka dialihkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah, menundukkan kepalanya, ya, supaya diberikan syafaat kepada umatnya, sampai Allah mengatakan irfa' ra'sak isfa' tusyaffa'. Angkat kepalamu wahai Muhammad, berilah syafaat sekarang, kamu sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Ini salah satu syafaat yang akan ada pada hari kiamat nanti. Dan di antara syafaat juga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang bertauhid, yang bermaksiat, sehingga mereka memasuki neraka sebelum mereka memasuki surga. Di antara syafaat yang bisa mereka dapatkan nanti adalah keringanan azab ini. Ya, keringanan azab ini, diringankan azab mereka dengan dikurangkan hari siksaan mereka misalnya, kemudian akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga lebih awal, ya, dibandingkan keputusan awalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada apa namanya, keringanan hukuman di dalam neraka juga, ya, keringanan hukuman, baik itu berupa apa namanya, pertolongan Allah agar Allah Subhanahu wa taala memperpendek masa hukumnya, atau mungkin masa hukumnya tetap sama tapi lebih diringankan, sebagaimana juga syafaat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pamannya Abu Talib, ya, karena jasa-jasanya melindungi Nabi, ya, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyerukan dakwahnya, maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya azab yang diterima oleh Abu Talib itu sudah diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beberapa dalil yang menunjukkan bahwasannya keringanan azab atau hukuman dalam neraka itu ada, ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, pernah mendengar bahwa umat muslim tidak akan menyaksikan kejadian kiamat besar secara langsung, dimatikan lebih dahulu. Benarkah begitu, Ustadz? Di dalam surah Az-Zalzalah, dalam surah Az-Zalzalah, di dalam tafsir surah Az-Zalzalah ini juga dibahas oleh para ulama. Memang sebahagian ulama mengatakan bahwasannya kaum mukminin, ya, itu tidak apa namanya menyaksikan kejadian hari kiamat secara langsung, ya. Tapi pendapat yang lebih tepat, ya, pendapat yang lebih tepat adalah bahwasannya hatta kaum mukminin itu juga menyaksikan kejadian besar pada hari kiamat itu secara langsung. Sehingga ketika para ulama menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, wa qala al-insanu ma laha, wa qala al-insanu ma laha, pada surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dan ketika itu, ketika bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat bumi itu hancur, ya, manusia berkata, kata Allah, malaha, ya, kenapa ini bumi seperti ini? Nah, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, yang mengatakan insan yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir saja. Karena mereka
memang tidak beriman kepada hari akhir, sehingga kejadian ini sesuatu yang tidak mereka prediksikan sebelumnya. Ya, sebahagian ulama mengatakan hatta kaum mukminin juga bertanya-tanya, bukan karena mereka tidak beriman kepada hari akhir sebelumnya, tapi dikarenakan memang kengerian hari kiamat ketika itu, yes, kengerian yang belum pernah dilihat sebelumnya pada kehidupan dunia, membuat mereka akhirnya bertanya-tanya juga, malah, loh, kenapa ini kita? Kenapa ini? Ya, bukankah kita sudah menyadari bahwasannya berita tidak sama dengan penyaksian? Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, laisal khabar kal muayana. Ya, sekedar berita, kita sudah baca banyak hadis, ya, banyak banyak apa namanya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang hari kiamat. Kita sudah tahu bagaimana gambaran hari kiamat, ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah ataupun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tetap saja tidak sama seperti melihatnya langsung. Ya, sehingga ketika itu eh, orang-orang yang beriman pun menurut pendapat yang sebahagian ulama, dan ini pendapat yang lebih tepat, ya, lebih tepat, yang lebih rajih, bahwasannya mereka pun nanti bertanya-tanya. Itu artinya adalah mereka juga ikut menyaksikan kejadian-kejadian atau huru hara pada hari kiamat tersebut. Ya, Allahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, jika masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengetik di kolom chat, atau mungkin ada yang mau buka mikrofon atau raise hand. Masih ditunggu ya, Ustaz. Baik, mungkin saya tutup dengan pertanyaan dari saya, ya. Eh, Mohon maaf sebelumnya, mungkin saya tidak tahu apakah terdengar ada kebisingan selama kajian. Eh, Kebetulan di kamar kami di asrama, kipas agak ribut bising, sehingga kipas saya matikan dan jendela saya buka, sedangkan apa namanya, jalanan dekat dari kamar kami mungkin terdengar ya suara motor atau mobil yang lalu lalang. Mohon maaf atas ketidaknyamanan itu. Kemudian juga suara yang mungkin kurang jelas, ya, keadaan juga tidak terlalu fit, ya, agak batuk, sehingga mungkin ada ketidakjelasan dari penyampaian kami. Tapi alhamdulillah kita selalu usahakan untuk tetap ada slide, ya, untuk bisa dilihat juga, dan mungkin bisa diulang lagi nanti melihatnya atau mendengarnya di YouTube, ya, di upload di YouTube kalau tidak salah, ya. Ya, Ustaz. Nah, Rekamannya dia, Ustaz. nah, baik. Saya titip pertanyaan, coba nanti dicari atau dipelajari, apa namanya. Insya Allah kalau ingat, nanti kita akan bahas juga pada eh, pertemuan yang akan datang. Yang pertama adalah, apakah sama neraka jahanam dengan neraka hawiyah? Ya, saya ada kirim, ya, saya ada kirim ke kolom chat juga. Apakah sama neraka jahanam dan neraka hawiyah? Saya kadang sempat mengatakan jahanam, saya kadang mengatakan hawiyah. Apakah jahanam sama hawiyah ini neraka yang berbeda atau tempat yang berbeda atau sama? Ya, ini tugas yang kedua kayaknya nih, ya. Tugas pertama, alhamdulillah ada yang mengumpulkan meskipun cuma 2 orang. Ya. Tugas yang kedua ini boleh juga kalau mau dikumpulkan ke kami atau sekedar untuk dibaca-baca, dipelajari. Insya Allah nanti kita akan jelaskan juga di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan yang kedua, ya, kita sudah tahu tadi bagaimana akhir, ya, eh, apa namanya, akhir kehidupan orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak atau lebih berat dibandingkan keburukannya. Dan kita juga sudah tahu bagaimana akhir atau kesudahan bagi orang-orang yang timbangan keburukannya, timbangan kebaikannya lebih ringan dibandingkan timbangan keburukannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama? Ya, bagaimana dengan yang timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama?
Adakah dia masuk surga atau masuk neraka? Atau mungkin ada tempat yang ketiga, ya, siapakah mereka itu? Coba dibaca-baca, dipelajari, dicari tahu jawabannya. Insya Allah pada pekan yang akan datang kita akan coba singgung, ya, sebelum kita mulai memasuki surat yang selanjutnya, yaitu surat At-Takatsur. Ya, surat At-Takatsur. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, terutama bagi saya yang menyampaikan kajian ini, yang menasihati, dan juga bagi saudara-saudari sekalian yang mendengarkan. Ya, boleh jadi yang mendengarkan kejadian ini lebih paham dengan apa yang disampaikan dan lebih bermanfaat baginya dibandingkan bagi eh, penyampai. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan kita pemahaman yang benar dan juga mengaruniai kita kemudahan untuk dapat mengamalkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Qari'ah ini. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, ya, syukran katsiran, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.